Sistem pemurnian monster, bab 71 sampai dengan 75. Bab 71 aku tidak mengenalnya. Jangan khawatir, Guru. King Wan akan tetap setia. Wanita tua itu tidak mengerti makna tersembunyi dalam kata-kata Ye King Wan dan mengangguk. Di sisi lain, inti dari bagian bawah rumah itu sendiri. Aoki Ken menghela napas pelan. Dia mengangkat tangan kecilnya yang berwarna merah muda. Suaner luar biasa. Dia berhasil menembus ke pemanggil tingkat keempat dengan sangat cepat. Di samping King Musuan berdiri seorang wanita cantik. Meskipun dia tidak mengungkapkan kekuatannya, tidak sulit untuk melihat bahwa dia tidak berada di alam kekuatan ilahi. Guru Cubing, benarkah Xia Fukun tidak akan bisa meninggalkan Tiange setidaknya selama 10 tahun? Aoki Xuan bertanya kepada wanita cantik di sampingnya dengan sedikit khawatir. Siapa Xia Fukun bagi Suaner? Mengapa Suaner begitu memikirkannya? Mendengar godaan wanita cantik itu, Aoki Xuan menggelengkan kepalanya. Dia bajingan, tapi dia sangat baik kepada Suaner. Separuh kalimat pertama hampir membuat wanita cantik itu tertawa terbahak-bahak, tetapi separuh kalimat kedua membuatnya terdiam karena terkejut. Sambil memandang gadis di depannya, yang tampaknya berusia sekitar 10 tahun, wanita cantik itu berkata, "Tahukah kau bahwa bajingan yang kau bicarakan itu memiliki bakat S+? Tahukah kau bahwa dia adalah orang ketiga dalam sejarah Akademi Odin yang memiliki bakat S+? Yang ketiga, lalu siapa dua yang pertama?" Aku bertanya dengan rasa ingin tahu. Dua yang pertama, pertanyaan Aoki Ken memicu ingatan pada wanita cantik itu. Dua orang pertama adalah Dinzu, kepala pengadilan dalam Akademi Odin kami. Dan yang lainnya, pada saat itu, wanita cantik itu gemetar. Dia adalah Cutian, penguasa prefektur Jiuyu saat ini. Cutian, Aoki Ken terkejut. Dia memiliki nama keluarga yang sama dengan Guru Cubing. Mungkinkah dia tidak ada hubungannya dengan saya? Saat Cubing mengucapkan kata-kata itu, King Muxuan merasakan suhu di sekitarnya tiba-tiba turun drastis. Persis seperti saat pertama kali bertemu Cubing. Menyadari hilangnya ketenangannya, Cubing segera mengganti topik pembicaraan. Jangan bicarakan itu dulu. Besok adalah kompetisi tingkat dalam Akademi Odin. Suaner pasti tahu itu, kan? Aoki Xuan mengangguk. Pada saat itu, semua murid dari pelataran dalam akan ikut serta. Bagaimana dengan Xia Fukun? Tentu saja saya akan berpartisipasi. Cubing tersenyum. Dia benar-benar menyukai gadis muda yang lembut di hadapannya. Adapun Xia Fukun, dia juga ingin melihat seperti apa kehidupan jenius ini, yang belum pernah dia temui sebelumnya dan yang dipenjara di paviliun surgawi oleh Limu. Kualifikasi S+. Sepanjang sejarahnya, hanya 3 orang yang berhasil lulus dari Odin Academy. 2 yang pertama terkenal di seluruh benua 9 Nether. Namun, sangat sedikit orang yang mengetahui hal ini. Bahkan S+ pun memiliki tingkatan yang berbeda. Entah itu SS atau SSS. Tidak ada yang tahu. Sehari berlalu dengan cepat. Suasana tegang terasa di seluruh halaman dalam Akademi Odin. Di sebuah lapangan luas di halaman dalam, didirikan arena pertarungan dengan banyak tempat duduk di sekitarnya. Saat itu, kursi-kursi sudah penuh. Dan di dalam paviliun surgawi. Ingat, mulai sekarang, apapun yang terjadi, tetap tenang. Bagi orang luar, kau adalah murid dari 4 tetua paviliun surgawi kita. Mengerti? Sejak Xia Fukun terbangun, dia hanya melihat tetua Bai dan tetua Wu. Kali ini, keempat tetua paviliun surgawi telah muncul. Terlebih lagi, keempatnya memiliki ekspresi yang agak serius. Jangan khawatir, aku bukan tipe orang yang tidak bisa mengendalikan emosiku. Xia Fukun melambaikan tangannya dan berkata, "Hehe." Keempat tetua itu serentak tertawa. "Dingin, kamu pikir kamu bisa mengendalikan emosi? Kalau begitu, tidak ada seorang pun yang bisa." Tempat kompetisi berada di halaman dalam. Para murid paviliun manusia hanya memiliki tempat duduk berdiri, sedangkan para murid paviliun bumi memiliki tempat duduk masing-masing. Namun, Xia Fukun berjalan ke tepi panggung dengan bantuan keempat tetua paviliun surga. Seperti kata pepatah, musuh akan semakin bermusuhan ketika bertemu. Ketika Limu melihat bahwa Xia Fukun benar-benar keluar, dia sangat marah. Xia Fukun awalnya hanya akan membuat beberapa lelucon.
Namun ketika melihat tatapan yang diberikan Tetua Bai kepadanya, dia memalingkan muka. Setelah semua orang duduk, Xia Fukun memperhatikan bahwa selain Ju Sabo yang duduk di sebelah Limu, ada satu kursi kosong lagi di sebelahnya. Siapa yang duduk di kursi itu? Xia Fukun bertanya dengan rasa ingin tahu. Pengadilan Dalam. Wakil Dekan. Cubing. Cubing. Xia Fukun terkejut. Dia belum pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya. Dia adalah guru Aoki Xuan, yang masuk Akademi Odin bersamamu. Konon, dia telah berusaha menembus alam asal surgawi selama bertahun-tahun. Tetapi aku tidak tahu apakah dia berhasil. Dia tidak pernah menerima murid selama bertahun-tahun ini. Dan aku tidak tahu mengapa dia menerima gadis kecil itu. Kata-kata Tetua Bai dan Tetua kelima di sampingnya membuat Xia Fukun mengerutkan kening. Cubing, kuharap kau tidak seperti Limu. Cubing datang terlambat, yang membuat semua orang terkejut. Namun, alih-alih menyuruh King Musuan duduk bersama para murid Paviliun Bumi, dia malah membawa King Musuan langsung ke atas panggung. Wakil Dekan Chu, bukankah ini agak tidak pantas? Limu menatap Cubing yang duduk di sebelahnya sambil menggendong King Musuan dan berkata dengan canggung. Apa yang tidak pantas dari itu? Suaner tidak ikut serta dalam kompetisi kali ini. Dia hanya akan menonton. Apakah penting di mana dia duduk? Apakah Dekan Li keberatan dengan itu? Suasana berubah ketika Cubing mengucapkan kata-kata itu. Limu mengumpat dalam hati. Aku sangat frustrasi. Mengapa tidak ada yang menghormati saya ketika saya menjadi dekan? Yang mencegahnya untuk marah adalah dia sama sekali tidak mampu menyinggung perasaan Cubing. Bahkan hantu pun tidak akan mudah menyinggung perasaan Cubing. Alasannya cukup sederhana. Cubing memiliki seorang kakak laki-laki. Namanya Cutian. Melihat betapa Cubing menyukai King Musuan, Xia Fukun menghela napas lega. Untungnya, Cubing tampaknya tidak bersekongkol dengan Limu. Kompetisi dimulai segera setelah semua orang duduk. Babak pertama kompetisi berlangsung antara murid-murid dari Paviliun Manusia. Di dalam Akademi Odin, terdapat lebih dari 300 murid dari Paviliun Manusia. Terdapat lebih dari 50 murid di Paviliun Bumi. Salah satu murid dari Paviliun Surgawi. Karena semua murid di istana bagian dalam ikut serta bersama-sama. Oleh karena itu, 100 orang akan dipilih terlebih dahulu dari Paviliun Manusia. Dan kemudian mereka akan berkompetisi melawan para murid dari Paviliun Bumi. Adapun Xia Fukun, dia bisa melakukan langkah lain dalam kompetisi 100 besar. Di antara para murid Paviliun Manusia, Xia Fukun juga melihat beberapa wajah yang familiar. Xia Fukun terkejut ketika melihat Chang Yuxuan, yang sedang hamil besar, berjalan ke atas panggung. Saudaraku, apa yang kau lakukan di atas sana? Sebagai seorang penikmat kuliner, bukankah lebih baik jika kita meminta popcorn dari penonton saja? Jika Anda naik ke panggung, siapa yang bisa Anda kalahkan? Tapi tidak ada yang bisa saya lakukan. Xia Fukun sebelumnya mengatakan bahwa dia akan melindungi Chang Yuxuan begitu dia datang ke Akademi Odin. Jadi dia tidak mungkin membiarkan Chang Yuxuan tersingkir sejak awal, kan? Chang Yuxuan, benar-benar sosok yang luar biasa. Begitu melangkah ke lapangan, dia melihat Xia Fukun. Mengabaikan lawannya, dia segera berlari ke arah Xia Fukun. Dia berlari sambil air mata mengalir di wajahnya. Tuan Muda Kun, aku sangat merindukanmu. Melihat penampilan Chang Yuxuan, seluruh ruangan menjadi hening. Xia Fukun merasa malu. Dia melambaikan tangannya. Aku tidak mengenalnya. Bab 72 Naga Menyerang. Chang Yuxuan akhirnya ditarik kembali oleh para guru dari Istana Dalam. Candaan. Kompetisi di halaman dalam. Sebuah acara yang begitu serius. Dan Anda datang ke sini untuk mengklaim hubungan kekerabatan. Apakah ini pantas? Apakah ini temanmu? Di samping panggung, Tetua Bai melirik Xia Fukun, lalu batuk dan berbicara. Tidak, saya tidak mengenalnya. Xia Fukun dengan cepat menjauhkan diri dari Chang Yuxuan. Ini sangat memalukan. Ketika Chang Yuxuan melihat Xia Fukun menolak untuk mengakuinya, dia berasumsi bahwa Xia Fukun memiliki rahasia yang tak terucapkan. Jadi dia memberikan tatapan penuh arti kepada Xia Fukun. Xia Fukun merasakan merinding di punggungnya. Kira-kira pada waktu itulah, kompetisi telah dimulai.
Lawan Chang Yuxuan adalah seorang seniman bela diri dari paviliun manusia di Istana Dalam yang telah mencapai alam bela diri. Secara logika, Chang Yuxuan adalah seorang summoner dan summoner tingkat kelima. Jadi lawannya seharusnya bukan tandingannya. Tapi Chang Yuxuan hanya bisa memanggil makanan. Dia tidak mungkin memanggil hotdog untuk menyerang lawan, kan? Tidak ada cara lain selain mengirim Xia Fukun, sang bos, untuk menanganinya. Dia memanggil kelelawar iblis. Itu terjadi seketika saat kelelawar iblis muncul. Baik Jiu Sabo maupun Cubing yang berada di peron berseru, lalu melirik Xia Fukun. Namun, tak satu pun dari mereka yang secara langsung membongkar kebohongan Xia Fukun. Lagi pula, kompetisi semacam ini hanyalah pertempuran kecil bagi mereka. Yang benar-benar mereka fokuskan adalah pertandingan setelah babak 16 besar. Kelelawar iblis memasuki arena dalam mode siluman, tanpa melakukan gerakan apapun. Hal itu terjadi setelah para guru di Akademi Odin mengumumkan dimulainya kompetisi. Mahasiswi tahun kedua dari Akademi Odin itu memberi isyarat kepada Chang Yuxuan, sambil berkata dengan sangat angkuh. Junior, jangan bilang aku menindasmu. Aku akan memberimu kesempatan untuk menyerang duluan. Bagaimana? Aku mendengar apa yang dikatakan oleh mahasiswa tahun kedua dari halaman dalam Akademi Odin. Chang Yuxuan hanya terkekeh saat itu. Terima kasih banyak. Apakah ada bedanya jika aku membiarkan dia menyerang duluan atau tidak? Dia hanya bisa memanggil makanan. Dia benar-benar tidak berdaya. Bagaimana aku bisa melawannya? Melihat Chang Yuxuan tidak bergerak, lawan Chang Yuxuan menyeringai mengejek. Chang Yuxuan, sosok yang periang, pada dasarnya terkenal di kalangan orang-orang di halaman dalam. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya seorang pemanggil bertipe makanan muncul di seluruh Akademi Odin, baik di halaman dalam maupun luar. Bagaimana mungkin seseorang yang sama sekali tidak memiliki kekuatan menyerang dapat berpartisipasi dalam kompetisi di lapangan dalam? Para lawan Chang Yuxuan hampir bisa membayangkan diri mereka menghancurkan Chang Yuxuan di bawah kaki mereka. Karena si junior tidak akan mengambil langkah apapun, maka terserah si senior. Lawan Chang Yuxuan tersenyum dan berjalan selangkah demi selangkah menuju Chang Yuxuan. Chang Yuxuan hampir kencing di celana saat melihat lawannya berjalan ke arahnya. Mengapa ketika kami berdua pemain dengan kaliber yang sama, orang lain bisa memberi tekanan pada saya? Sementara saya hanya menjadi bahan ejekan bagi mereka. Chang Yuxuan tidak yakin. Pada saat itulah tawa terlintas di benak Chang Yuxuan. 100 porsi tahu busuk. Akan saya urus untukmu. Mau. Setelah mendengar suara itu, Chang Yuxuan segera menoleh ke sisi panggung. Tempat Xia Fukun bertatap muka dengannya. Ayo kita lakukan. Kita benar-benar harus. Tuan Muda Kun, jangan sebut-sebut 100 porsi tahu busuk. Aku akan memberimu 10 kali lipat jumlah itu. Chang Yuxuan tidak ingin dikalahkan begitu melangkah ke lapangan. Itu akan terlalu memalukan. Jadi dia menjawab Xia Fukun dalam hatinya. Baiklah. Kalau begitu berpura-puralah sebentar. Dan aku akan membantumu secara diam-diam. Chang Yuxuan tidak tahu apa yang akan dilakukan Xia Fukun. Tetapi dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Melihat senior dari Hall of Fame berjalan ke arahnya, Chang Yuxuan menghentakkan kakinya ke tanah. Karena berat badannya, tanah bergetar. Lansia dari paviliun selebriti itu terdiam sejenak. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia sangat marah sampai menghentakkan kakinya? Senior, tadi Bapak bilang saya yang harus memulai duluan, kan? Memem, lawan Chang Yuxuan agak membingungkan. Kau tidak memiliki kemampuan menyerang. Jadi untuk apa kau menyerang? Mungkinkah Chang Yuxuan diprovokasi oleh dirinya sendiri? Lansia dari paviliun selebriti itu sangat bingung. Baiklah. Kalau begitu kamu berdiri di situ dan terima ini. Baiklah. Saya akan berdiri. Itulah yang dikatakan oleh siswa senior dari Renge. Ini, para guru dari Akademi Odin di arena agak bingung saat mendengarkan percakapan keduanya. Kalian berdua, berhenti bermain rumah-rumahan di sini dan cepatlah. Jangan mengganggu kompetisi. Oke, Chang Yuxuan mengangguk. Lalu, dia menarik napas dalam-dalam. Dia menemukan gerakan yang sangat keren. Dia hanya mengangkat pinggulnya ke arah orang senior dari paviliun selebriti, lalu mengepalkan tinjunya dan mengayunkannya ke belakang. Naga itu menyerang.
Setelah mendengar kata-kata Chang Yuxuan, Xia Fukun langsung bingung. Bro, apa strategimu? Bukankah ini tarian Michael Jackson? Dan benda milikmu itu, apakah seperti naga yang melancarkan serangan? Itu tidak pantas. Tapi tidak ada yang bisa kita lakukan. Raungan Chang Yuxuan terdengar hingga ke telinganya, sehingga ia hanya bisa memberi isyarat kepada kelelawar suara iblis untuk bergerak. Di sisi lain, lawan Chang Yuxuan tercengang ketika melihat Chang Yuxuan melakukan gerakan seperti itu. Benda apakah ini? Namun, sebelum dia sempat bereaksi, asap dan api membubung dari seluruh arena. Hembusan angin kencang menerjang masuk. Ini, para siswa senior di Renge sangat terobsesi. Apakah Chang Yuxuan benar-benar telah menemukan semacam serangan naga ilahi? Tempat duduk untuk para guru Akademi Odin terletak di sisi panggung. Seorang lelaki tua menatap Chang Yuxuan dengan mata terbelalak. Guru lain menarik lengan bajunya. Tidak, hei, Pak Tua. Apakah Anda yang mengajari Chang Yuxuan teknik serangan naga ini? Tidak mungkin. Aku juga ingin mempelajari teknik bela diri keren seperti itu. Sebelum lawan Chang Yuxuan sempat bereaksi, ia terlempar keluar panggung akibat badai pasir. Tampak sangat puas, Chang Yuxuan menjadi arogan. Dia menatap orang-orang yang baru saja meremehkannya dan mengulangi tindakan yang sama beberapa kali. Naga itu menyerang, menyerang, menyerang. Xia Fukun, ini pasti benar-benar temanmu. Tetua kelima, yang berdiri di dekatnya, berkata. Xia Fukun menutup matanya dengan kedua tangannya. Ini sangat menyinggung. Aku benar-benar tidak mengenalnya. Bab 73. Mari bicara dalam diam. Anak gemuk ini cukup menarik. Sayang sekali jika bakatnya terbuang sia-sia jika dia mengikuti Patua Huo. Mendengar kata-kata Tetua Bai, Xia Fukun terkejut. Apakah bakatnya terbuang sia-sia? Bakat seperti apa yang dimiliki Chang Yuxuan? Tetapi, pada saat itulah Tetua Bai mengganti topik pembicaraan. Benda-benda tadi, apakah itu diciptakan oleh makhluk-makhluk yang kau panggil? Meskipun kita tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang, kita bisa merasakan kehadirannya. Kurasa orang-orang di peron itu pasti juga merasakannya. Kau membantu Chang Yuxuan berbuat curang. Setelah mendengar kata-kata Tetua Bai, Xia Fukun mengalihkan pandangannya ke arah lain. Bai Tua, tahukah Anda, cuacanya sangat bagus hari ini. Jangan mengalihkan pembicaraan. Aku bicara serius padamu. Karena kita akan melawan Limu. Tentu saja kita harus menyimpan sebanyak mungkin kartu truf. Barulah setelah mendengar kata-kata Tetua Bai, Xia Fukun tersenyum. Jangan khawatir. Aku masih punya banyak trik lain. Itu bagus. Mendengar kata-kata Xia Fukun, keempat tetua Tiange merasa lega. Yang mengejutkan Xia Fukun, Akademi Odin tidak menyelidiki kecurangan Chang Yuxuan dan malah membiarkannya naik kelas. Yang Yao, yang berada di urutan berikutnya, sedikit lebih dapat diandalkan daripada Chang Yuxuan. Lagi pula, Yang Yao adalah seorang ahli bela diri yang berhasil lolos dari cengkeraman Minglong. Adapun Ye Qingwan, dia harus menunggu hingga hari berikutnya untuk bisa bermain. Meskipun Xia Fukun telah meninggalkan paviliun surgawi, dia tidak punya cara untuk menemukan Ye Qingwan dan yang lainnya. Dia hanya bisa menunggu kompetisi berakhir sebelum kembali ke paviliun surgawi bersama Tetua Bai dan kelompoknya. Menurut perhitungan ini, saya masih butuh 2 hari lagi sebelum bisa bermain. Kompetisi hari ini menentukan 100 peserta terbaik di paviliun manusia. Selanjutnya, paviliun manusia harus bersaing melawan paviliun bumi. Namun, jika dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, paviliun bumi secara umum lebih baik, karena paviliun bumi memiliki sumber daya pengajaran yang lebih baik. Tentu saja, ada juga beberapa murid dari paviliun manusia yang mengalahkan murid-murid dari paviliun bumi. Orang-orang ini akan dipromosikan ke paviliun bumi untuk kultivasi setelah kompetisi pengadilan dalam. Setelah sampai di paviliun bumi, mereka akan memiliki akses ke sumber daya tertentu. Mereka tidak perlu lagi bertani dan mengemis seperti siswa senior dari paviliun manusia yang ditemui Chang Yuxuan dan Yang Yao sebelumnya. Keluarga Li, kakek, kapan kita akan pergi ke keluarga Ye untuk melamar? Li Qinghe menatap Limu di depannya dan berkata dengan sedikit sedih. Beberapa hari terakhir ini, dia mendengar cukup banyak desas-desus yang beredar di halaman dalam.
yang mengatakan bahwa Ye Qingwan sudah memiliki seseorang yang dicintainya. Dan orang itu adalah murid dari paviliun surgawi di halaman dalam mereka. Li Qinghe tentu saja ikut serta dalam kompetisi halaman dalam hari ini. Namun, sebagai murid paviliun bumi, dia tidak dijadwalkan untuk berpartisipasi. Ketika dia melihat Ye Qingwan melirik lembut Xia Fukun, tinju Li Qinghe hampir mengepal hingga berdarah. Ini adalah pertama kalinya dia melihat cahaya yang begitu menawan dan lembut di mata Ye Qingwan. Li Qinghe berbeda dari Li Mu. Meskipun ia juga anggota keluarga Li, Li Mu merahasiakan banyak rencananya darinya. Bukan karena ia tidak mempercayainya, tetapi karena ia khawatir Li Qinghe akan merusak segalanya. Menurut Li Mu, Li Qinghe mungkin hanyalah anak manja yang bersikap arogan. Lagi pula, aku di sini untuk mendukungnya. Setelah kompetisi istana dalam berakhir, saya pergi ke keluarga Ye untuk melamar. Li Mu sendiri merasa bahwa jika ia mengulur waktu lebih lama, keadaan mungkin akan menjadi rumit. Bagaimanapun, keberadaan Xia Fukun bagaikan bom waktu. Selain itu, Li Mu bukanlah orang bodoh. Dia bisa merasakan bahwa sikap Sabo terhadapnya telah berubah setelah dia kembali dari perjalanan Xia Fukun. Dia menduga Xia Fukun telah mengatakan sesuatu kepada Jiu Sabo, tetapi dia tidak ingin menanyakannya. Mengajukan banyak pertanyaan menunjukkan bahwa Anda memiliki hati nurani yang bersalah. Li Mu memahami prinsip ini. Jadi yang bisa dia lakukan hanyalah khawatir tanpa daya. Untungnya, Li Mu tahu bahwa Ghost Shadow telah mengerahkan begitu banyak usaha untuk keluarga Li, dan tidak mungkin baginya untuk begitu saja mengusir mereka. Apakah kompetisi di babak dalam sudah berakhir? Li Qinghe menjilat bibirnya, membayangkan ketampanan Ye Qingwan. Aku tak kuasa menahan rasa gembira. Tidak ada lagi yang dibicarakan malam itu. Babak kedua kompetisi di halaman dalam dimulai pagi-pagi keesokan harinya. Karena jumlah peserta yang tidak sama, sekitar selusin murid akan dipilih secara acak dari paviliun bumi dan dikumpulkan bersama dengan murid-murid dari paviliun manusia. 99 murid kemudian akan maju, bersama dengan Xia Fukun, untuk berkompetisi di turnamen 100 besar. Sejujurnya, Xia Fukun selalu sangat bingung tentang hal ini. Dia merasa bahwa ini hanyalah aturan acak yang dibuat oleh Dekan Zhu itu. Jika orang-orang yang Anda pilih dari paviliun bumi menang, itu bagus. Tetapi jika mereka kalah, kepada siapa Anda akan menangis? Dan mereka yang tidak terpilih, bukankah mereka otomatis lolos ke 100 besar? Benua 9 neter ini, sejujurnya, Xia Fukun merasa bahwa hal itu agak tidak dapat diandalkan. Dia merasa bahwa kepribadiannya yang kurang ajar saat ini adalah hasil dari terinfeksi oleh 9 benua neter. Hari ini, putri Anda akan berkompetisi. Apakah menurut Anda dia bisa menang? Tetua Bai duduk di sebelah Xia Fukun dan bertanya sambil tersenyum. Tentu, Xia Fukun tersenyum dan menjawab. Kau begitu percaya diri. Sejauh yang kutahu, lawannya adalah murid paviliun bumi yang telah mencapai puncak alam seni bela diri. Mendengar ucapan Tetua Bai, Xia Fukun mengerutkan kening. Puncak keberanian, ini sepertinya agak berlebihan bagi Ye Qingwan. Tapi tidak masalah. Ye Qingwan akan naik panggung di nomor berapa? Mungkin sore ini. Kenapa? Tetua Bai sedikit bingung. Tidak apa-apa. Saya hanya mau ke kamar mandi. Begitu Xia Fukun berbicara, dia langsung bergegas meninggalkan tempat duduknya. Dia dengan cepat mengetahui siapa lawan Ye Qingwan. Sambil memandang murid dari paviliun bumi Akademi Odin yang duduk di depannya, Xia Fukun merangkul bahu murid tersebut. Hei, boleh aku bicara sebentar denganmu? Siapa kamu? Murid paviliun bumi, yang berada di puncak ranah seni bela diri, memandang Xia Fukun dengan ekspresi bingung. Dia sedang mengasingkan diri untuk mempersiapkan kompetisi di halaman dalam ketika Xia Fukun membuat masalah. Jadi dia tidak menyadarinya. Dia agak bingung ketika melihat Xia Fukun muncul di hadapannya. Kenapa kamu banyak bicara omong kosong? Datang saja kalau aku suruh. Xia Fukun sedikit tidak senang. Ini sangat membosankan. Kamu gila. Aku tidak akan pergi. Murid dari paviliun bumi tiba dengan perasaan tidak senang. Hai. Xia Fukun tertawa dan meninju pria lainnya tepat di mata, membuatnya mengalami mata bengkak. Murid dari paviliun bumi. Dia menoleh untuk melihat gurunya.
hanya untuk mendapati bahwa gurunya berpura-pura tidak melihatnya dan telah memalingkan muka. Bab 74 haruskah dikatakan atau tidak? Apakah orang ini, seseorang dengan latar belakang yang begitu berpengaruh, tak sanggup menyinggung perasaan guru sendiri? Pada saat itulah murid dari Paviliun Bumi tiba-tiba menyadari bahwa orang di depannya tampak sangat familiar. Dia melirik ke sekeliling tepi peron lagi dan melihat bahwa kursi di sebelah tetua Bai kosong. Kamu adalah Xia Fukun. Apa yang kamu inginkan dariku? Xia Fukun merasakan gelombang geli melihat tingkah laku gugup orang lain itu. Ada apa? Apakah reputasiku di Akademi Odin sudah begitu hebat? Tanpa menjawab pertanyaan orang lain, Xia Fukun menatap wajah orang tersebut. Ada sesuatu di wajahmu. Murid dari Paviliun Bumi itu terkejut. Dia mengira kau sedang merencanakan sesuatu. Tetapi ternyata hanya hal kecil ini. Apakah kamu tidak menghabiskan makananmu saat makan tadi? Murid dari Paviliun Bumi itu tanpa sadar menyentuh wajahnya. Xia Fukun menggelengkan kepalanya. Tidak, itu karena tatapan meremehkan saya. Murid dari Paviliun Bumi itu benar-benar kebingungan. Baiklah, cukup bicara. Ikut aku dulu. Oke. Bisakah kita berteman? Murid dari Paviliun Bumi ini juga memiliki rencana kecilnya sendiri. Dia berpikir bahwa jika dia berteman dengan Xia Fukun, bukankah dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di Akademi Odin? Candaan, Akademi Odin, Paviliun Surgawi, hanya menerima satu orang seperti ini dalam 100 tahun terakhir. Baiklah, kalau begitu izinkan aku memukulmu dulu. Setelah mendengar kata-kata Xia Fukun, murid dari Paviliun Bumi itu langsung kebingungan. Jadi begini cara berteman. Haha, unik sekali. Setengah jam kemudian, Xia Fukun menggerakkan pergelangan tangannya dan kembali duduk. Murid dari Paviliun Bumi itu tidak terlihat dimanapun. Kau tidak membunuhnya, kan? Tetua Bai tidak pernah menyangka Xia Fukun akan sekejam itu. Bagaimana mungkin itu terjadi? Xia Fukun sedikit marah. Mereka pikir mereka siapa? Bagaimana mungkin mereka begitu cepat menggunakan kekerasan? Bagaimana dengan dia? Menurutku, jika aku tidak bisa naik panggung, sebaiknya aku anggap itu sebagai abstain, kan? Xia Fukun mengajukan pertanyaan kepada Penatua Bai. Tetua Bai, setelah beberapa saat, dia mengacungkan jempol kepada Xia Fukun. Pria yang tergila-gila karena cinta sungguh menakutkan. Xia Fukun, hehe. Apa yang dia lakukan sama sekali tidak gila. Dia baru akan benar-benar menjadi gila jika Limu berani membuat masalah. Tapi jujur saja, bahkan Xia Fukun pun tak ingin hari itu datang terlalu cepat. Mari kita tunggu sampai aku mencapai puncak alam kekuatan ilahi sebelum membicarakannya. Memikirkan hal ini, Xia Fukun tak kuasa menahan rasa sedihnya kembali. Setelah memurnikan peri dalam kabut, satu-satunya cara untuk memurnikan makhluk iblis tingkat yang lebih tinggi adalah dengan memurnikan makhluk iblis tingkat ke-8. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat makhluk iblis tingkat 8 sangatlah berharga. Bahkan, dibutuhkan kerangka makhluk iblis tingkat 9. Xia Fukun juga bertanya-tanya apakah dia bisa menyewa binatang iblis tingkat 9 sebagai bahan baku. Setelah berpikir sejenak, saya menyerah. Lagi pula, aku tidak bisa memperlakukan sistem pemurnian iblis seperti orang bodoh. Chang Yuxuan dan Yang Yao sama-sama mendapat jatah istirahat hari ini dan tidak perlu bermain. Xia Fukun mengatakan bahwa aturan kompetisi lapangan dalam sangat tidak dapat diandalkan. Sementara itu, Ye Qingwan masih memikirkan cara mengalahkan lawan yang lebih kuat darinya. Tetapi, sungguh mengejutkan baginya, dia tidak melihat lawannya sampai kompetisi dimulai. Dan bukan hanya hari ini. Hal yang sama terjadi pada pertandingan-pertandingan Ye Qingwan selanjutnya. Setiap kali kompetisi akan dimulai, sesosok figur akan menghilang dari tempat duduknya di sebelah podium. Jika kau kembali, pasti akan ada satu orang yang hilang dari arena. Dan begitulah, Ye Qingwan entah bagaimana berhasil masuk ke dalam 100 besar. Dan Yang Yao dan Chang Yuxuan, mereka bahkan berhasil masuk 100 besar dengan menginjak kotoran anjing. Xia Fukun menggeliat. Besok, aku akan memerankan diriku sendiri. Siapa lawan saya? Xia Fukun bertanya kepada Tetua Bai. Keempat tetua Paviliun Surgawi harus mampu mengetahui informasi tentang lawan mereka terlebih dahulu.
Lagi pula, ini baru kompetisi 100 besar, dan kita belum masuk ke 16 besar. Jadi pengaturannya masih agak santai. Paviliun Duniawi, Kuang Tai, Xia Fukun, terkejut. Mengapa nama ini terdengar begitu familiar? Bukankah ini dari Honor of Kings? Jadi, apakah Anda akan merilis Luna, Akali, Sun Wukong, atau karakter serupa selanjutnya? Kuang Tai, dia seharusnya cukup tangguh, kan? Dan output damage-nya juga seharusnya cukup tinggi, kan? Xia Fukun dengan ragu-ragu mengajukan pertanyaan kepada Tetua Bai. Hah, apakah Anda mengenal Kuang Tai? Hehe, Xia Fukun terdiam. Dia tidak lagi ingin tinggal di benua 9 meter ini. Sejujurnya, ini lucu sekali. Mungkinkah ada orang baik hati yang datang dan membawanya kembali ke bumi? Benda-benda apa ini semua? Tapi kau tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun Kuang Tai juga telah memasuki alam kekuatan ilahi, dia baru berada di tahap menengah kekuatan ilahi. Kurasa dengan kekuatanmu, kau seharusnya bisa mengalahkannya, kan? Kekuatan ilahi tahap menengah. Xia Fukun menjilat bibirnya. Meskipun dia pernah bertarung dengan Tetua Bai sebelumnya, dia tahu bahwa Tetua Bai telah menahan diri. Namun, dia bahkan belum memanggil binatang buas apapun. Jadi dia berpikir bahwa menghadapi seseorang di alam kekuatan ilahi seharusnya tidak terlalu menjadi masalah. Ada poin lain yang sangat Anda minati. Saat itulah kompetisi berlangsung di halaman dalam. Saya sudah menelitinya. Kompetisi babak utama akan berlangsung selama seminggu. Itu berarti babak 100 besar akan langsung menentukan 32 orang. Lalu 16, 8, dan seterusnya. Mendengar ucapan Tetua Bai, Xia Fukun terkekeh. Bro, kamu lumayan jago matematika. Bagaimana Anda bisa melakukan pembagian dengan angka hingga 3 digit dengan begitu lancar? Jadi itu berarti ilmu dan kekuatan di belakangnya mungkin akan bergerak dalam seminggu. Sangat mungkin, Tetua Bai mengangguk. Lagi pula, jika kau memenangkan kejuaraan dan menjadi tetua, kau akan lepas dari kendali Limu. Dia pasti ingin menyingkirkan jantung indah 7 lubang sesegera mungkin. Jadi, waktu kita hampir habis. Setelah Tetua Bai selesai berbicara, Xia Fukun terdiam. Sangat tidak mungkin mencapai puncak ranah kekuatan ilahi hanya dalam 1 minggu. Tetapi, jika Limu benar-benar tidak bisa menahan diri untuk bertindak, kalau begitu, dia mungkin sebaiknya mengambil risiko. Namun, sebelum itu, Xia Fukun masih perlu mengumpulkan lebih banyak poin penyempurnaan. Sambil memikirkan hal itu, dia menoleh dan melirik Tetua Bai di sampingnya. Tetua Bai, ada sesuatu yang saya tidak yakin apakah sebaiknya saya katakan. Jangan bicara, Bai Huawen takut pada Xia Fukun. Jadi dia dengan cepat melambaikan tangannya dan lari. Xia Fukun menatap kosong saat Bai Huawen menghilang. Tangannya hanya terulur setengah. Ini benar-benar, bab 75 ambil pedangku lagi dan lagi. Xia Fukun melangkah ke atas ring di tengah lautan skeptisisme. Lagi pula, tidak ada murid baru yang memasuki Paviliun Surgawi Akademi Odin selama 100 tahun. Bahkan di dalam Akademi Odin pun ada sebuah pepatah yang berbunyi seperti ini. Setelah cutian, tidak akan ada lagi Tiange. Kemunculan Xia Fukun mematahkan apa yang disebut tradisi dan aturan ini. Oleh karena itu, semua orang ingin melihat seberapa kuat sebenarnya orang yang bisa memasuki Paviliun Surgawi. Kuang Tai adalah pria berotot yang memegang palu besi raksasa. Palu ini tampaknya memiliki berat setidaknya 1000 pon. Tetapi Kuang Tai tidak pernah membiarkannya lepas dari pandangannya. Itulah mengapa orang-orang di paviliun bawah tanah suka bercanda ketika melihat Kuang Tai. Apa yang kau bicarakan? Pada saat itu, Kuang Tai menatap Xia Fukun yang menghampirinya, dan sedikit rasa jijik muncul di matanya. Banyak orang mengatakan bahwa Xia Fukun bisa mengalahkan Dekan Limu, tetapi dia belum pernah melihatnya sendiri, jadi dia tidak mempercayainya. Sebagai siswa tahun ketiga dari Paviliun Bumi, Xia Fukun hanyalah seorang mahasiswa baru yang baru saja masuk Akademi Odin sekitar sebulan yang lalu. Bahkan jika dia adalah seorang jenius dari Paviliun Surga, dia merasa bahwa dia seharusnya dapat menghadapinya dengan mudah dan menyenangkan. Saat Kuang Tai mengukur Xia Fukun juga mengukur Kuang Tai. Namun, hal itu berbeda dari apa yang Kuang Tai pikirkan.
Tatapan Xia Fukun tetap tertuju pada palu besar yang dipikul Kuang Tai di pundaknya. Palu Kuang Tai tampaknya terbuat dari bahan langka. Aku penasaran berapa banyak poin pemurnian yang akan diberikan sistem pemurnian iblis jika aku merebutnya dan memasukkannya ke dalam sistem pemurnian iblis. Kuang Tai tidak tahu. Dia bahkan belum sempat melangkah ke lapangan ketika Xia Fukun sudah mengincarnya. Di atas panggung pertarungan, tinju dan kaki tidak mengenal mata. Tetapi karena kita semua berasal dari akademi yang sama, saya harap kalian dapat menahan diri sebisa mungkin saat bertarung. Jangan sampai saling melukai nyawa. Saat guru Akademi Odin di arena mengatakan ini, punggungnya sudah basah kuyup oleh keringat. Tidak ada alasan lain. Dialah yang menguji Xia Fukun sebelumnya. Dia sangat mengenal kekuatan Xia Fukun. Dia juga sangat mengenal kekuatan Kuang Tai. Kedua siswa Akademi Odin ini lebih kuat dariku. Jika terjadi perkelahian sungguhan, meskipun kalian tidak terluka, itu seharusnya tidak memengaruhi saya, kan? Setelah mendengar kata-kata gurunya, Kuang Tai tersenyum lebar. Jangan khawatir, Pak Guru. Jika memungkinkan, saya akan menyelamatkan nyawanya. Xia Fukun terkejut ketika mendengar kata-kata Kuang Tai. Bro, dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri yang tak bisa dijelaskan itu? Baiklah, kalau begitu saya nyatakan kompetisi akan dimulai sekarang. Setelah guru dari Akademi Odin selesai berbicara, dia langsung berlari cukup jauh. Kuang Tai memandang Xia Fukun. Guruku pernah berkata bahwa jika aku bisa mencapai alam asal surgawi setengah langkah dalam waktu 10 tahun, aku akan memiliki kesempatan untuk belajar di paviliun surgawi. Aku telah bekerja keras untuk masuk ke paviliun surgawi, tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa kau, bocah ingusan, akan mendahuluiku. Sejauh yang saya tahu, Anda berada di tingkat keberanian bela diri, yang berarti bakat Anda jauh lebih kuat daripada orang biasa. Ayo, tunjukkan seberapa kuat dirimu. Anak ajaib yang hanya direkrut oleh paviliun surgawi setiap 100 tahun sekali. Sambil berbicara, Kuang Tai menurunkan palu besar dari bahunya. Tepat ketika dia hendak bergerak, dia melihat Xia Fukun mengangkat tangannya ke arahnya. Ada apa? Kuang Tai terdiam sejenak. Apakah dia mencoba memberi peringatan pada dirinya sendiri? Tapi tidak apa-apa. Kuang Tai percaya bahwa Xia Fukun berhak untuk bersikap sombong, karena telah berhasil memasuki paviliun surgawi. Mari kita dengar apa yang Xia Fukun katakan. Kuang Tai senior. Tatapan mata Xia Fukun menyala penuh intensitas. Kuang Tai memandang Xia Fukun. Palu yang kau pegang itu pasti sangat berharga, kan? Ada apa? Kuang Tai terkejut, dan kelopak matanya berkedut. Aku agak kekurangan uang akhir-akhir ini. Bagaimana kalau kau berikan palu yang kau pegang ini, Pak Kuang Tai, dan aku akan mengampuni nyawamu. Kau memang ingin mati. Kuang Tai sudah menduga bahwa Xia Fukun akan menyampaikan pernyataan kepadanya. Tapi aku tak pernah menyangka Xia Fukun akan mengatakan hal-hal yang bersifat pengkhianatan seperti itu. Palunya apa? Itulah penyelamat hidupnya. Siapa di seluruh Akademi Odin yang tidak tahu ini? Dia orang gila. Dengan palu sebagai senjatanya, dia punya kejantanan. Sekarang kau menginginkan kejantananku. Melihat Kuang Tai sangat marah dan hendak menyerangnya, Xia Fukun menggelengkan kepalanya. Agak terdiam. Aku belum selesai bicara. Selain palu di tanganmu, cincin spasial di jarimu juga terlihat sangat bagus bagiku. Bagaimana kalau kau mensponsoriku, senior Kuang Tai? Percayalah, kau tidak akan rugi kali ini. Ini investasi jangka panjang. Sebelum Xia Fukun selesai berbicara, Kuang Tai sudah tiba. Senyum tipis tersungging di sudut bibirnya. Saat Kuang Tai mengangkat palunya dan mengayunkannya ke bawah, tubuh Xia Fukun melayang mundur beberapa meter, nyaris menghindari serangan tersebut. Pada saat itulah Kuang Tai mengerutkan kening. Alam kekuatan ilahi, bukan hanya Kuang Tai, tetapi semua orang di podium juga terkejut pada saat itu. Sebulan yang lalu, Xia Fukun masih berada di ranah keberanian dan seni bela diri. Sebulan kemudian, dia sudah mencapai alam kekuatan ilahi. Bukankah kecepatan upgrade Anda sedikit terlalu cepat? Limu menoleh ke arah keempat tetua paviliun surgawi dan mendapati bahwa tak satu pun dari mereka menunjukkan ekspresi apapun di wajah mereka. Jelas,
Keempat lelaki tua ini sudah tahu bahwa Xia Fukun telah memasuki alam kekuatan ilahi. Jiu Sabo. Begitu kompetisi di dalam istana berakhir, saatnya untuk menyingkirkan Xia Fukun agar terhindar dari komplikasi yang tidak terduga. Li Mu menyampaikan suaranya kepada Jiu Sabo, yang duduk di sebelahnya. Sabo melirik Xia Fukun di atas panggung dan seringai muncul di bibirnya. Lalu apa masalahnya jika dia mencapai alam kekuatan ilahi? Seekor semut ditakdirkan untuk menjadi semut, sama sepertimu. Kau bukan apa-apa di mata kami. Bayangan hantu. Jika kau berani mengkhianati kami, bayangan hantu akan mengambil kembali semua yang kau miliki sekarang, termasuk nyawamu. Li Mu terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan Ju Sabo. Mengatakan hal itu di saat seperti ini benar-benar merusak suasana hati. Apa yang sedang kau lakukan, Sabo? Di atas panggung, Xia Fukun mengangkat bahu. Senior Kuang Tai memiliki penglihatan yang tajam. Namun, karena kamu akan menggunakan senjata, aku juga akan bermain pedang bersamamu. Melakukan trik kotor. Ini pedang. Pedang yang terbuat dari goresan. Kuang Tai. Sebelum Kuang Tai sempat bereaksi, tubuh Xia Fukun sudah melayang di udara. Di depannya, segel tangan langsung terbentuk. Teknik klon bayangan ganda. Bang bang bang. Dalam sekejap, Xia Fukun berubah menjadi puluhan klon. Terlebih lagi, setiap klon memiliki aura tubuh aslinya, sehingga mustahil untuk membedakan bahwa mereka hanyalah klon biasa. Sebelum semua orang sempat bereaksi terkejut, Xia Fukun membentuk segel tangan lainnya. 9 pedang dugu, aktifkan. Kemudian, seluruh penonton, termasuk Kuang Tai, melihat pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya melayang di atas kepala setiap Xia Fukun. Hampir seketika, seluruh langit di atas arena diselimuti oleh pedang-pedang yang berterbangan. Ini, merasakan kekuatan dahsyat yang terpancar dari pedang itu, Kuang Tai langsung tercengang. Itu setidaknya puluhan ribu pedang terbang. Bahkan jika Anda tidak memperhitungkan kekuatannya, jika setiap pedang beratnya 5 pon, itu berarti lebih dari 50.000 pon kekuatan. Itu akan menghancurkan Anda sampai mati. Harus diakui bahwa kemampuan matematika Kuang Tai cukup bagus. Tentu saja, bukan itu intinya. Senior Kuang Tai, coba terima satu demi satu serangan pedangku. Xia Fukun menyeringai dan tertawa kecil melihat Kuang Tai. Kuang Tai,